Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan umur sehingga kita semua bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, baik siam Ramadan dan alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan qiyam Ramadan, yakni melaksanakan sholat tarawih. Harapan semoga apa yang sudah kita laksanakan, kita amalkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, seluruh yang diperintahkan oleh Allah itu kembalinya kepada manusia. Saya ulang, seluruh yang diperintahkan oleh Allah itu kembalinya kepada manusia. Termasuk puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu adalah demi kebaikan dan perbaikan manusia. Dalam bahasa yang agak sedikit kasar, puasa merupakan reparasi manusia. Dalam hal ini yang direparasi pertama adalah ruhani. Dididik, digembleng dalam satu bulan yang disebut Ramadan. Yang Ramadan itu sendiri artinya adalah pembakaran. Yang dibakar adalah jiwa kita agar berubah dan mengalami peningkatan dari negatif menuju positif. Itu tujuan utama, yakni la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Tetapi di sisi lain kita semua akan memperoleh efek positif. Dalam bahasa agama disebut hikmah yang sangat besar untuk kesehatan jasmani kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tidak puasa, kemudian kita makan sehari 3 kali, maka alat pencernaan kita tidak pernah istirahat. Kalau selama 11 bulan kita tidak pernah puasa, maka 11 bulan tidak pernah istirahat organ pencernaan kita. Karena satu kali makan itu memerlukan waktu 8 jam. Satu porsi makan itu memerlukan waktu 8 jam. Kalau kita makan 3 kali, otomatis memerlukan waktu 24 jam. Habis 24 jam untuk mencerna makanan. Tidak ada waktu istirahat sama sekali. Maka dari itu Allah yang menciptakan manusia, salah satu aturannya adalah kita diperintahkan untuk berpuasa. Dalam bahasa kesehatan disebut pelaparan diri. Dalam bahasa agama disebut asyam atau as-saum. Di dunia modern banyak penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Maka para medis, dokter dan para medis memerintahkan kepada pasiennya untuk melaparkan diri. Ada yang 8 kali 10 jam, ada yang 10 kali 10 jam, ada 15 kali 10 jam, sesuai dengan sakit yang diderita. Itu dalam rangka memudahkan pengobatan, memudahkan membantu pengobatan agar mudah sembuh. Tetapi di dalam ajaran Islam sudah sempurna dan paripurna, karena proses pelaparan dirinya selama 13 jam setengah. Tidak 10 jam, tapi 13 jam setengah kalau di Indonesia. Maka itu sungguh sempurna. Karena pada saat itulah terjadi proses besar-besaran di dalam tubuh kita. Dan terjadi proses besar-besaran di dalam tubuh kita justru pada saat kondisi perut kita kosong. Maka dari itu kami sampaikan kepada jamaah bahwa lapar itu perlu. Lapar itu perlu. Diteliti, orang yang hidupnya senantiasa kenyang itu lebih rentan terkena penyakit dibandingkan dengan orang-orang yang kadang kenyang, kadang lapar.
Saya ulang, orang yang hidupnya senantiasa kenyang itu lebih rentan terkena penyakit dibandingkan dengan orang-orang yang kadang lapar, kadang kenyang. Karena apa? Karena hidup itu perlu lapar. Sekali-sekali perlu lapar. Maka dari itu di dalam ajaran Islam ada proses, salah satu ibadah adalah pelaparan diri, dalam hal ini disebut dengan istilah as-siyam atau puasa. Dan pada saat proses laparnya lambung kita, kosongnya lambung kita, itu terjadi proses besar-besaran di dalam tubuh, dan itu terjadi pada saat jam 12 sampai maghrib. Jam 12 sampai maghrib itulah kondisi perut kita benar-benar kosong. Alat pencernaan yang biasa mencerna makanan tidak istirahat, tapi berubah fungsi. Fungsi yang pertama adalah detok, mengeluarkan sisa-sisa pembakaran dari tubuh, mengeluarkan sampah, sisa pembakaran dari tubuh kita, yang sekarang ngetren disebut dengan istilah kolesterol, kotoran yang mengendap berhenti di pembuluh darah sehingga mengganggu peredaran darah. Kalau mengendap di persendian disebut dengan istilah asam urat, yang dua-duanya juga mengganggu banyak orang saat ini. Asam urat, kolesterol itu banyak sekali orang terkena saat ini. Maka dengan menjalani ibadah puasa jam 12 sampai maghrib terjadi pengeluaran kotoran atau sisa pembakaran dari tubuh kita dalam jumlah yang sangat banyak. Maka kita sudah menjalani ibadah puasa 15 hari, insya Allah badan kita sudah ringan karena kotoran-kotoran sisa pembakaran sudah banyak yang keluar dari tubuh kita. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, dengan menjalani ibadah puasa itu dapat menetralkan asam lambung. Kalau ada istilah orang yang mengatakan telat makan itu menyebabkan penyakit mah, itu adalah salah. Orang yang telat makan tidak menyebabkan penyakit mah. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang yang terkena penyakit mah. Terkena penyakit mah itu nomor satu karena pikiran. Karena pikiran yang meningkat dari yang normal. Sehingga asam lambung keluar dalam jumlah banyak yang pada akhirnya akan menjadikan iritasi lambung atau dinding lambung luka. Maka bagi orang-orang tertentu sekalipun makannya teratur, tetapi dalam kehidupannya suka marah, kemudian suka ngambek, gondok, atau yang sejenis dengan itu, pasti mahnya masalah. Terjadi iritasi lambung atau luka lambung yang bermasalah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa di bulan Ramadan dapat menetralkan asam lambung? Karena pada saat bulan Ramadan kita semua diperintahkan untuk mengendalikan diri, termasuk diantaranya adalah marah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, itu membuat hati merdeka, kemudian hati tenang, hati bahagia. Di samping itu ada pendukung lainnya, kita memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, kemudian sholat sunnah lebih intens dari biasanya, itu akan mendukung ketenangan jiwa kita, sehingga asam lambung menjadi netral. Yang berikutnya yang dirahmati Allah, dengan menjalani ibadah puasa itu dapat menambah cairan sel darah putih. Hadirin yang dirahmati Allah, sel darah putih itu berfungsi memerangi bakteri yang ada pada tubuh kita. Di dalam tubuh kita pada saat kita makan minum itu ada yang masuk melalui makanan, melalui minuman, ada bakteri-bakteri yang terkadang berkembang di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan kondisi tubuh kita bermasalah. Kadang flu, pilek, batuk, itu disebabkan karena adanya bakteri di dalam tubuh, ada virus di dalam tubuh. Maka dengan menjalani ibadah puasa, sel darah putih bertambah banyak, dan itu akan memerangi sel virus, bakteri yang ada pada tubuh kita, sehingga semakin hari semakin kita menjalani ibadah puasa, antibodi atau kekebalan tubuh kita meningkat. Memang kita lapar,
haus, lemah dari segi fisik. Tetapi dari segi asli kondisi yang ada pada tubuh kita, ada peningkatan sel darah putih, sehingga dengan peningkatan sel darah putih itu akan menjadikan antibodi kita, kekebalan tubuh kita meningkat. Semakin hari semakin enak. Kemudian yang dirahmati Allah jamaah sholat isya yang dirahmati Allah, dengan menjalani ibadah puasa akan menambah cairan insulin. Perlu diketahui bahwa cairan insulin itu berfungsi untuk membantu menetralkan darah yang mengandung glukosa atau darah yang mengandung gula tinggi, sehingga banyak terjadi sekarang orang terkena diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan istilah kencing manis. Ini disebabkan karena banyaknya gula yang ada pada darah kita, sehingga mengganggu kesehatan. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang awal Ramadan gula darahnya di atas 300, kemudian dia kuat menjalani ibadah puasa, kalau sudah lolos atau lulus dari hari ke-10 insya Allah sudah normal. Karena apa? Karena sudah mendapatkan cairan insulin dalam jumlah yang sangat banyak. Dan itu kita dapatkan secara gratis. Bisa didapatkan cairan insulin, produksi insulin justru pada saat kondisi lambung kita benar-benar kosong. Pada saat kenyang sulit untuk nambah, tetapi pada saat lambung kita benar-benar kosong akan terjadi tambahan insulin dalam jumlah yang banyak dan kita dapatkan secara gratis. Itu berfungsi untuk orang yang sehat maupun orang-orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Yang berikutnya lagi, dengan menjalani ibadah puasa itu terjadi proses yang disebut autopagi, yang sekarang ngetren dengan istilah autopagi. Apa itu autopagi? Autopagi itu adalah dalam bahasa yang kasar adalah kanibal. Di dalam tubuh kita itu ada jutaan sel. Sel yang ada pada tubuh kita ada yang normal, ada yang sehat, ada yang lemah, ada yang mati, tapi masih ada pada tubuh kita. Kalau sel tubuh kita banyak yang mati, maka kondisi tubuh kita tidak enak, terasa sakit semua, karena selnya tidak berfungsi. Dengan menjalani ibadah puasa, sel yang sehat itu tidak ada asupan, sehingga dia akan memakan temannya sendiri, memakan sel yang lain yang dalam hal ini yang lemah, yang aus, yang mati dimakan oleh sel yang hidup, sehingga terjadi regenerasi sel. Yang berikut lagi, dengan menjalani ibadah puasa itu dapat menormalkan tensi. Kenapa kok bisa menormalkan tensi? Karena pembuluh darah kita banyak yang kotorannya kosong, hilang, dikeluarkan dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga jantung memompa darah lebih ringan, akhirnya tensi menjadi turun dan netral serta normal. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dengan menjalani ibadah puasa itu akan mereparasi dan membersihkan sel saraf pusat. Sel saraf pusat itu jamaah yang dirahmati Allah, ibarat kendaraan adalah motor, mesinnya yang mengoperasikan seluruh tubuh kita, organ seluruh tubuh kita adalah sel saraf pusat. Maka pada waktu-waktu tertentu ada organ tubuh kita yang kurang berfungsi atau tidak berfungsi, itu bukan organ tubuh itu yang bermasalah. Yang bermasalah adalah sel saraf pusatnya. Kalau sel saraf pusatnya bersih dan sehat, maka organ tubuh kita kembali menjadi sehat. Maka dengan menjalani ibadah puasa itu akan terjadi reparasi, perbaikan dan pembersihan sel saraf pusat, sehingga mengembalikan fungsi organ-organ tubuh kita menjadi sehat kembali. Ini adalah hikmah manfaat yang kita dapatkan dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Saya sampaikan di awal tadi bahwa memang semua perintah Allah itu kembalinya kepada manusia. Tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain kita akan mendapatkan manfaat yang besar bagi kesehatan jasmani kita. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.